Assalamualaikum dulur mangleh. Hari ini kita bertemu dengan sosok yang tidak diragukan lagi dalam budidaya ikan cupang, atau kalau dalam bahasa lainnya ikan beta ya. Dan kalau di Palembang adalah iwak pempalon. Ada beragam jenis ikan, bagaimana budidayakannya? Mari kita bertanya sama ahlinya. Apa kabar Wak Puji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih menggeluti usaha budidaya ikan cupang. Alhamdulillah kita masih terus kita geluti karena untuk kedepannya itu malah pengembangannya itu lebih untuk ekonominya itu lebih akan mengangkat istilahnya itu. Prospeknya bagus. Prospeknya bagus untuk kedepannya. Ya. Nah, dulur mangleh, sebelum kita tahu mananya cara membudidayakan dan bagaimana prospeknya, jangan lupa subscribe, share channel YouTube Cerita Mangleh. Tetap beramal soleh ya. Wak Puji memulai usaha ini sejak berapa tahun? Kalau kita mulai itu dari tahun 2013 kita baru mulai. 2013 sampai sekarang berarti udah sekitar 7 tahunan. 8 tahun lah kurang lebih. Kurang 7 lebih tahun. Oke, 7 atau 8 tahun. Kenapa harus buka usaha budidaya? Alhamdulillah semenjak saya bergerak di bidang ikan cupang ini tadi, untuk masalah ekonomi ini kita bisa tercukupi. Tercukupi ya. Boleh kasih tahu dulur mangleh, rata-rata per bulan tuh masuk berapa nih penghasilannya usaha budidaya ikan? Kalau dalam 1 bulan itu kalau kita ngambil yang paling standar ya, standar itu antara 15 sampai 20. 15 sampai 20 per bulan. Apa itu, juta? Juta. Luar biasa. Jadi dengan usaha ikan cupang ini dulur mangleh, Wak Puji ini bisa menghasilkan rata-rata 15 sampai 20 juta. Tentunya penghasilan yang luar biasa, dan pasti dulur mangleh akan semakin tertarik untuk mengenal lebih jauh. Mungkin bisa dikasih tahu ada berapa kolam di tempat Wak Puji? Kalau kolam kita ada 17 kolam. 17 kolam. Ukuran dari mulai 1,5, yang paling besar ada ukuran 1x2. Jadi Soal air sendiri gimana? kalau air itu dari mulai kalau saya yang pertama itu air sumur. Air sumur itu, mengapa saya ngambil air sumur? Sebenarnya kalau mau nurutnya yang sebenarnya paling bagus itu air ledeng. Tapi kalau air ledeng itu kita tidak bisa pakai langsung, paling tidak selama 3 hari harus kita endapkan dulu atau dijemur dulu. Kalau air sumur kita cuman makan waktu sekitar 2 jam 3 jam, itu sudah bisa kita gunakan. Tapi kalau air ledeng kan dia tidak ada perubahan. Tapi kalau air sumur dia ada perubahan. Kadang-kadang airnya zat asamnya lebih tinggi. Itu sistem penggantian airnya berapa minggu sekali atau gimana? Kalau penggantian air itu, kalau aku yang pertama itu kalau air itu mulai berubah. Ada perubahan air. Kalau memang dia tidak ada perubahan air, misalnya air itu tetap jernih, dedek nggak naik misalnya kan, itu kadang-kadang dari awal sampai panen hanya 1 kali ganti. Nah, Wak Puji dulur mangleh ini pasti ingin tahu bagaimana teknik budidaya ikan cupang ini. Jadi apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa yang harus diperhatikan setelah kolam tersedia? Ya, yang pertama kita harus menyiapkan induan dulu kan. Induan sudah punya induan, misalnya kan nanti kita beri makan dulu sebanyak mungkin. Misalnya contoh kita gunakan, kalau saya gunakan kalau tidak ada kutu air itu uget-uget kalau untuk jadi induan. Karena kalau cacing sutra itu dia akhirnya banyak lemak. Jadi kantong telur itu tadi banyak diikat oleh lemak, jadi makanya sulit untuk dia mengeluarkan telur. Jadi lebih baik pakai
tadi? Pakai ugat-ugat. Ugat-ugat. Kenapa ugat-ugat? Karena ugat-ugat itu mengandung kalsium. Oh. Banyak mengandung untuk memperkuat tulang dia kan. Tulang. Sehingga nanti benihnya pun kuat ya. Benihnya kuat ya. Oke. Nah sudah itu baru kita pasangkan. Kita turunkan dulu yang lanang kita turunkan. Nanti kita kasih plastik sekitar 5 cm, ukuran 5 cm kan kita karantina ya. Kita masukkan di situ. Baru kita jeburkan yang perempuannya, yang betinonya kan kita jeburkan juga. Nah itu selama 2 hari biasanya sudah bertelur. Nah kalau sudah bertelur, yang perempuan kita ambil. Yang perempuan kita ambil. Jadi yang ngerem ini yang bapaknya bukan ibunya kan. Yang lanangnya yang lanang, yang ini yang yang ngereminya kan. Nah itu selama kurang lebih sekitar 5 hari. 5 hari. Nah 5 hari baru kita masuk ke dalam bak. Sudah umur dari dia mulai mecah tadi kan, sudah keluar anak itu sampai kita tahan sampai 5 hari. Dia nih hitam dulu, warna hitam, sudah hitam dia akan jadi bening dia akan jadi kuning. Nah pada saat kuning itulah kita tahan sehari lagi, baru kita jebur ke bak. Jadi singkatnya butuh 5 atau 6 hari tadi ya? 5 hari. 5 hari baru dipindah ke bak. Tapi mulai dia sudah sudah netes. Nah, selama 5 hari itu baru kita unjuk kutu banyu sedikit, yang kutu banyu yang halus tadi. Kalau memang kita bisa, kita buat ini infus urea. Setelah 5 hari dipindah di bak itu berapa hari dan dikasih makan apa kan? Itu kutu banyu tadi. Kutu banyu. Iya, kutu banyu. Kutu banyu yang kita ayak, yang halus kan gitu ya. Kemudian untuk siap jual katakanlah ya, itu butuh berapa hari sih sebenarnya? Kalau kita jualnya sudah masuk pokoknya kalau kita masuk ke dalam botol atau ini toples, itu mulai dari umur 3 bulanan lah. 3 bulan sudah karena kita sudah bisa nyutir kan, mana yang bagus-bagus kita masuk ke botol. Dan apa ya kendala yang ditemui selama ini apalah dalam usaha? Kalau kendala dalam berbudidaya ikan ini banyak ya? Banyak penyakitnya. Memang kita yang pertama kendalanya itu masalah penyakit. Yang pertama penyakit. Penyakit ini banyak macamnya. Ada yang dikatakan sisik nanas, ada yang kembung, ada yang dia nih jamuran kan. Banyak macam kalau nama penyakit ini. Nah, tinggal kita mana kita bisa merawat air itu tadi. Kuncinya di air. Kunci air. Sudah itu masalah pangan. Pangan itu mana caranya supaya misalnya contoh pecah belatung jangan sampai ada. Belatung itu harus memang benar-benar kita bersihkan karena yang kadang-kadang yang buat dia kembung atau sisik nanas itu dari belatung itu tadi. Jadi memang sebelum dikasih kan harus dijamin kebersihannya. Ya. Ini masalah harga jual nih. Ring jualan itu berapa? Kalau kita nih jual di bawah standar kebanyakan ya, di bawah standar kebanyakan. Kalau kita jual partaian. Kalau partaian itu ada yang dijual mulai dari harga 10.000 sampai harga 50.000. 10 sampai 50. Partaian tadi minimal berapa ekor tuh harus? Kalau partaian kalau dia sudah ngambil yang harganya tinggi, misalnya itu bisa ngambil 50 biji. Tapi kalau yang dari harga 10.000 sampai harga 30.000 itu per 100. Kalau 100 biji baru kita kasih kayak itu. Karena kalau yang harga 50 kan terlalu berat, uang ngambil banyak misalnya kan. Jadi harga tertinggi selama ini berapa? Kalau untuk dia misalnya beli sikoan misalnya atau untuk induan dia kan karena iwak ini sudah rawatan, sudah siap pijah. Kalau kita tidak terlalu mahal sih dibanding ke yang lain, banyak yang lebih mahal. Kalau kita paling harga 500 itu paling tinggi. 500 untuk indukan. Untuk induan itu belum satu pasang ya? Umur mulai dari umur 6 bulan sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan. Belum berpasangan induan tadi. Belum pernah dipakai. Pak Puji, ini kan kelihatannya banyak jenis ikan. Memang jenis ikan apa Pak yang ada di sini Pak? Kalau aku tidak banyak main ikan. Kalau aku yang jenis yang kita pakai ini kan selama ini
yang dominan untuk aku nih cuma multicolor. Nah, kalau misalnya pecah pensi, FCCP atau L-boy atau misalnya apa serit misalnya kan yang jenis serit itu kita paling-paling kadang-kadang ngado ke. Nah, kadang kita beli dengan kawan, kadang-kadang juga kita mija tapi tidak pernah banyak. Karena hampir rata-rata yang datang ke tempat aku nih karena memang aku dikenalnya jenisnya multicolor, udah tahu itu jenis multi Nemo atau multi galaksi. Aku banyak itu seller-seller aku yang datang ke sini. Multicolor ya. Iya. Nah, di sini yang paling mahal jenis apa sekarang? Kalau aku yang paling, kalau untuk ukuran aku yang paling mahal itu ialah multicolor tadi. Multicolor. Itulah yang bisa sampai harga 500 pasang. 500 pasang. Ini yang sudah siap jual untuk ukuran apa indukan ini ya? Iya, kalau untuk indukan. Sudah berapa ekor nih? Kalau yang indukan ini tidak banyak, kita cuman ada sekitar 80-an lah. 80 pasang. Soal penjualan gimana? Wah, Puji, selama ini susah atau gimana? Kalau masalah penjualan kadang-kadang kita malah kesusahan ikannya. Oh, kesusahan ikannya, kekurangan ikannya. Karena di zaman pandemik ini malah ngangkat harganya. Oh, malah ngangkat. Malah ngangkat harganya. Ngapa lah? Kalau uang kebanyakan, seluruh perusahaan banyak tutup. Betul. Ya. Kalau kita malah kadang-kadang kesulitan untuk ikannya. Karena banyaklah pembeli sekarang. Banyak pembeli. Iya. Makanya di pandemik ini ya alhamdulillah lah kalau untuk kehidupan kita tidak terlalu susah kan. Tidak misalnya contoh nak ngurang ke karyawan segala macam gitu was-was kan. Tapi alhamdulillah karena kita punya usaha dewe, seller kita yang datang ke tempat kita tidak kurang dari uang 40-an kan. 40-an aku yang datang ke rumah ini. Mereka tahu dari mana Pak Puji kok sampai datang ke sini? Pecahnya tak ada tulang nama segala macam. Nah, kita yang pertamanya kita mengenal ke ikan ini melalui HP lah istilahnya. Kita kenal HP karena kita memang termasuk pemain lamo istilahnya kan, jadi cepat dikenal wong kan. Sebenarnya main iwak ini tidak perlu nak dari HP juga. Sikok wong kenal weh bisa banyak wong jadi kenal. Jadi pemasaran dari mulut ke mulut ya. Mungkin dulur mangle yang nengok video ini bisa diinformasikan bahwa tempat budidaya ikan cupang milik Mas Puji ini berada di Jalan Swaksipur, Sukabangun 2, RT 62 RW 09. Tepatnya di sini disebut daerah Jalan Kaur. Jalan Kaur lah ya. Yaitu 0852 735 03275. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bagi Mas Puji khususnya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Tetap semangat berusaha, insya Allah bisa hidup.